Sini kan kita mau bahas ini yang mau diramen. Saya berdiri. Tahu kan pada? Itu sih lah. Saya berdiri kayak hubungan. Cuman kayak berbasis di media sosial aja. Misalnya masa multi-best dia dia itu. Nah itu apa ya? Kira 5-4 dan ya masalah. Karena zaman-zaman sekarang tuh kayak apa yang pas banget ya HP gitu. Kemarin gue nemu nih apa berita di TikTok apa ya kayak artis Korea dibully. Kurang tahu sih cuman gue liat sampai bunuh gitu. Iya. Terus apa ya banyak pelajar juga yang sasaran. Itu juga ada sih FPP gue kemarin cuma jadi ya siswa itu jadi korban gara-gara itu posting fotonya terus hanya ngata-ngatain spiritual gitu dia menjadi jadi dia kayak kurang kayak gini itu jadi dia kurang kayak anak ya itu lebih buat yang ada Islam ya sudah kenal HP barang kayak gitu ya jadi itu orang lagi mantap kita masih masih banyak ya orang kalau di ini kan pasti pada yang baper yang dia tuh kayak temennya batu jadi yang apa tuh korbannya maksudnya ya penuh ya semua orang kok iya orang baper lah itu kita kayak nggak mikirin kalau mikirin perasaan korbannya ya berdampak banget padahal ya mikir apa ya kayak gua senang nih gua udah ngasihin dia sih senang buat gua buset gua bisa ngasihin dia kayak pura-pura kayak gua udah paling keren lah intinya jadi dia selalu kayak lebih gitu iya sih kalau biasa kayak itu apa sih pikiran kayak gitu kan sekarang berarti pikiran juga sekarang bocah semua gitu iya pemikiran pendek semua yang ada depan korbannya mikirin juga rasa orang sendiri korban dan ceria katanya lu juga punya sumbernya cara sumbernya kalau gua ya apa ya ada sih teman gua dia kayak punya pengalaman sama kayak proses itu ada cewek dua orang satu sih cuma ada teman satu itu kayak punya pengalaman apa sih itu apa sudah pada itu ya kita jangan lagi pengalaman boleh sih oke silakan masuk sumber kita kalian terima kasih ini kita sebelum meneruskan topik kita nih yang tentang cyberbully ya bully beda ada bully tipe itu dengar lu ya silakan perkenalan jadi halo semua nama aku Rasulina dan kita diundang di podcast hari ini buat ceritain tentang pengalaman kita dari kasus cyberbullying di mana mungkin bisa aja jadi pembelajaran buat kasih tanya gimana sih ya sharing dari pertama kali awalnya tuh gimana aku bisa juga aku udah dapetin dari korbannya buat berita itu di podcast hari ini tapi sebelumnya jangan pakai aku kak karena tidak jadi itu sebenarnya emang cinta ini bayaran berapa? Terakhir tahun 2006 Sudah tahun ya? Ini 2000 berapa? 2
Dua lah pokoknya. Dua. Itu aja lah ya. Ya jadi aku ini sebagai mungkin temannya yang beda kelas karena aku juga baru tahu hal itu beberapa hari sebelumnya ya, dimana ternyata korban ini aku sebut aja inisial D kali ya. Dia itu awalnya dijadiin sebagai meme di media sosial itu, terus akhirnya itu juga menyebar luas yang dimana ternyata hal itu dilakuin sama teman sekelasnya sendiri, terus itu yang melakukan ternyata cowok. Iya cowok. Korbannya nggak tahu malu. Papanya cewek. Nggak tahu malu benar, bacanya. Ceweknya gitu. Ini buatnya gimana sih? Ada aibnya itu di kali terus juga ada kayak ada komentar Iya. Oh dibuat kayak stiker meme gitu ya? Ada suara gitu grup gitu paling. Di grup. Pernah kan? terus Selain bikin stiker tuh udah pernah gitu. jadi pas saat si korban ini posting foto, dia juga dapat komentar-komentar negatif tentang istrinya. Itu kan pasti kalau wanita tuh apalagi dapat komentar yang negatif pasti juga kalau ya Ya kan beda kayak kita. Kita lawan kali ya. Iya, kita gesek. Kalau cewek gimana tuh? Pasti dia Sedih. depresi, kena mental. Terus gimana? nah emang si korban itu anaknya yang ceria banget kayak berkokok gitu kan. Aktif lah, aktif. Iya, aktif di kelas. Nah, tapi setelah hal itu terjadi ke dia itu dia jadi lebih banyak diam, terus juga saya Ini gitu ya. iya, terus juga aku jarang melihat dia didekatin sama teman-temannya. Jadi lebih menyendiri. Bisa kan? Iya, sama temannya, dan aku sering kayak sapa gitu lah. Terus aku tahu cerita ini dari sahabat terdekatnya, yaitu inisial kayak Awal mula cerita tahu dia jadi korban bully itu iya, karena sahabatnya itu cerita ke aku. Iya, cerita ke aku kalau ternyata si dijadiin korban bully. Nah, terus ternyata waktu itu juga berhenti di situ aja, dan akhirnya pas itu sampai dia menyebar ke sekolah dan banyak anak-anak yang ikutan iya, kayaknya iya benar banyak. Nah, jadi dan pas banyak anak-anak yang ikutan kan korban ini jadi makin ngerasa itu kan ya, terus juga dia makin lagi dari teman-temannya, jadi dia dan setelah itu tuh kayak beberapa hari setelahnya aku juga ada lihat ibunya korban dengan sekolah. Aku nggak tahu ya itu kenapa, tapi dia tuh masuk ke ruang guru dan setelah itu akhirnya kasus ini tuh di sama kepala sekolah. Ya, jadi kepala sekolah itu datangin si dia dengar terus datangin si korban dan geng yang Bully dia lah. Iya. Nah, setelah itu tuh akhirnya yang tadinya mereka saling Bercanda Iya. jadi makin serius. Iya benar. Dan setelah akhirnya kepala sekolah dan mama, jadi mereka akhirnya minta maaf ke korban ini, tapi kan namanya udah tercoreng lah ya, kayak bisa udah jelek gitu, aib di posting gini-gini, jadi bisa aja kemungkinan si D ini masih ngerasa dirinya kayak iya gitu. Pasti lah, sakit, kesel lah. Jadi dia apinya belum ikhlas. Masih merasa. Ya terus nanti akhirnya si F ini selain minta maaf dia juga mengusulkan untuk membuat kampanye anti cyberbullying. Saya pilih tapi Iya, saya pilih pelakunya, tapi mereka udah minta maaf oleh. Terus juga akhirnya kayak udah maaf-maafan, tapi walaupun maaf-maafan mungkin kayak masih campur lah, masih kesel lah intinya. Iya benar.
Terus juga aku cuma mau bilangin kayak jangan sampai hal itu terjadi lagi gitu loh. Kayak kalian kalau semisal bermain media sosial, kalau dijaga, apalagi kalian kayak ketika kalian itu di komentar postingan kalian misalnya itu tuh berdampak atau sebagai bumerang gitu kan, dari misalnya dari diri sendiri terus ke orang lain. Penonton Ya, penonton nih jangan tiru lah, ya jangan tiru lah. Maksudnya harus tahu dampaknya juga mungkin bisa jadi bumerang bagi diri kita sendiri gitu. Mungkin dari Arta juga ada pemasukan. Saya akan menjelaskan tentang etika dalam cyberbullying. Jadi itu tadi yang seperti saya bilang itu cyberbullying itu kan perilaku yang menyimpang terhadap dunia medsos ya, kayak IG, Facebook, Twitter dan sebagainya. Jadi etika dalam cyberbullying itu yang pertama itu dapat tidak menyebar informasi pribadi kepada orang lain, yang dimana itu isinya itu tentang aib-aib kita lah, yang kita tidak ketahui tapi orang bisa menyebarnya ke mana-mana. Bisa dipidana, Bisa dipidana dan itu juga ada pasalnya. Terus yang kedua itu bijak dalam menggunakan sosial media. Ya, habis itu bertanggung jawab juga dalam melapor juga, dan juga bisa memblokir juga ya teman-teman, bukan cuma hanya sekedar melaporkan saja tapi juga bisa memblokir. Terus habis itu dapat memicu itu juga kebencian. Parah sih itu kebencian, dendam kayak penghinaan atau kata-kata kasar yang mungkin meluap dari media sosial, mungkin yang kita tidak ketahui tapi orang itu bisa mempergunakannya gitu. Kalau ada dendam itu bisa. Iya, betul banget. Kalian kayak pakai akun aneh tuh Buat dijadiin. Ada yang Mungkin dari pembelajaran dari yang ini kayak gini, jadi pembelajaran yang Pokoknya jangan harus ada batas juga, media yang kritik dulu, tapi jangan kayak nyinggung pasang ilmu fisik juga jangan boleh. Bercanda-bercanda. Kita kan bercanda-canda kan, tapi kalau misalnya orangnya nggak suka kan langsung ini kena mati ya. Jadi kita ngaruh ya kondisi dari korbannya, bagi kalau ada masalah kalau ada kayak gini kayak nambah terus kayak tambah juga atau dalamnya bisa depresi orang ya guys. bersih Saya bisa bunuh diri. Sekira juga. itu kalau bisa enak. Apalagi kalau kata-katanya itu udah benar-benar nggak bisa banget. Pasti orang itu pasti akan melakukan bunuh diri sih. kalau udah makan dia capek nggak datang kita, tapi ada Allah. Kata hari ini. Kata hari ini. Boleh. Mungkin kita Ayo Ya kayak dari cara lain buat masalah itu kayak ada cipta kayak Ya biar diri kita gak menjadi terus. buat teman, jadi kayak buat sharing dulu Jadi teman kita bisa membantu. kayak masalah kita dulu ya solusi. Ya gitu. daripada kita sendiri ya kita malah jadi Kalau jadi beban juga sendiri lah Kayak ulang bunuh diri kan kita lupa kuat, strong ya. Yes. Ini untuk kalian nih, makanya cari teman cerita berpikirlah sebelum melakukan. Yes. walaupun dulu laki-laki juga musik cerita Kata lo kalau kita udah bercerita. Woi. betul Kita nggak apa-apa lah. Ya. Oke guys, sebelum kita akhiri nih podcast hari ini, kita kayaknya ada Yalil nih. Iya. Ya betul. Mau dengar nggak nih Yalil? Satu, dua, tiga. Bicara cinta, stop cyberbullying. Terima kasih Jangan lupa subscribe ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 11-1 ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton podcast kami. Dan kami meminta maaf apabila ada kesalahan kata dalam podcast kami. Sekian.
sekian dan terima kasih. Bye.